Om Swastiastu. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Ngurah Surya Dharma Wijaya, NPM HIR 707. Di sini saya selaku moderator kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Ibu Tu Aditya Endra Pratama, NPM akhir 627. Kemudian ada IGD Paracita Utama, NPM akhir 652. Ketiga ada Yolanda Ezra Angelia Situmeang, NPM akhir 670. Kemudian yang terakhir saya sendiri Ngurah Surya Dharma Wijaya, NPM akhir 707. Untuk presentasi pertama saya berikan kepada Ibu Tu Aditya Endra Pratama. Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Aditya Endra Pratama, NPM 627 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan pengertian resiko. Menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry 1987, risiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapat yang diharapkan. Mengukur rasio. Besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas PI. Probabilitas adalah peluang timbulnya kejadian antara 0 lebih besar sama dengan P lebih besar sama dengan 1. Maksudnya adalah masalah ketidakpastian dicoba untuk dapat diukur atau dikuantifikasi dengan suatu konsep probabilitas kemungkinan probabilitas P dinyatakan dalam angka-angka 0 sampai 1. Probabilitas P sama dengan 0 artinya suatu peristiwa atau kejadian mempunyai kemungkinan terjadi 0%, atau dengan kata lain peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Paracita Utama, NPM 193212162. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada cara mengatasi risiko. Yang pertama yaitu menghindari risiko atau avoiding risk, yaitu menghindari risiko penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang tafsir. Yang kedua ada mengasuransikan risiko atau shifting the risk into a insurance company, yaitu memindahkan risiko yang akan terjadi kepada perusahaan asuransi. Asuransi menjadi bagian penting dari program manajemen risiko, baik untuk organisasi ataupun untuk individu. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada mengurangi risiko atau reducing risk, yaitu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko tersebut atau memperkecil kerugian akibat risiko yang mungkin terjadi. Dengan strategi seperti itu, risiko dapat ditahan dengan berbagai cara, tergantung pada filosofi. Alternatif strategi yang kedua adalah mencegah risiko dan mengurangi kerugian. Selanjutnya yaitu materi tentang sikap terhadap risiko. Seorang yang menyukai risiko atau risk lover selalu akan membayar dengan nilai yang positif. Seorang yang netral terhadap risiko atau risk neutral akan membayar 0. Artinya dia belum tentu akan ikut permainan ini. Seorang yang takut dengan risiko atau risk averse akan meminta uang untuk ikut permainan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ezra Angelia Situmeang, NPM 19321211670. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan.
Istilah probabilitas digunakan untuk mengukur data secara kuantitatif berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Konsep probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas subjektif, yaitu dapat diterjemahkan dengan cara orang bertaruh, misalkan taruhan sepak bola dan sebagainya. Yang kedua, variabel random merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui. Contohnya, hasil dari pertandingan sepak bola tersebut merupakan variabel random dan lain-lain. Baik, selanjutnya langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pembatasan masalah. Pada tahapan ini, biasanya ditanyakan masalah apa yang dihadapi, siapa yang akan memutuskan, bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Yang kedua, penentuan tujuan. Tahapan ini terdapat pertanyaan apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya si pengambilan keputusan tersebut menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya, bagaimana si pengambilan keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, pencarian alternatif. Terdapat pertanyaan apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan, apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, peramalan dampak. Pada tahapan ini diamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya. Yang kelima, penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, kita bisa menentukan pilihan yang paling kita inginkan. Kita dapat menggunakan beberapa metode-metode tertentu untuk menetapkan keputusan yang paling optimal. Metode-metode tersebut antara lain analisis marginal, programasi linear, pohon keputusan, dan sebagainya. Yang keenam, analisis sensitivitas, yaitu menjelaskan bagaimana suatu keputusan yang optimal akan berubah jika fakta-fakta ekonomi utama berubah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, teknik optimasi. Dari aspek manajerial, pilihan yang optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Secara harfiah, kata efektif dapat dipadankan dengan kata berdaya guna. Sedangkan efisien lebih bersesuai makna dengan kata hasil guna. Kemudian yang kedua ada teknik analisis risiko. Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstruksi. Kemudian yang ketiga ada teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini, risiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pembisnis selaku pengambil keputusan. Untuk mengukur risiko dapat menggunakan probabilitas. Adapun cara untuk mengatasi risiko yaitu dengan cara menghindari risiko, mengurangi risiko, dan mengasuransikan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Santi.